Dapat menjelaskan. Terima kasih. Sekaligus nanti Pak Kapolda banyak yang tanya ini, apa memang KFD? Ya. 412. KFD itu ya, Sabtu itu. Sabtu atau Minggu itu? Apa boleh memang partai politik itu? Tidak boleh, Pak. Kalau boleh ya kita minggu depan. Tadi dijelaskan Pak Kapolri, hari ini dipanggil penanggung jawabnya, Pak. Ya silakan. Ya. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat dan anggota sekalian yang saya banggakan. Atas izin Kapolri, kami izin menjelaskan sedikit saja bagaimana pengelolaan Polri dalam ini Mabes Polri dan Polda Metro Jaya dalam rangka menghadapi demo kemarin 4/11. Lanjut. Ini sistematik. Jadi langkah-langkah kami itu sebelum demo jauh-jauh hari kami sudah melakukan persuasif, preventif, dan pendekatan. Ada silaturahmi para tokoh, kesiapan pengamanan, nanti berikutnya fakta-fakta dan korban-korban yang harus mungkin para hadirin sekalian bisa mengetahui bagaimana korban 18 orang itu ada yang direkonstruksi rahangnya, ada yang ditusuk belakangnya sampai kena ginjalnya, ada yang geger otak. Lanjut. Ini silaturahmi kami 1 minggu, 2 minggu sebelum tanggal 4. Kami melakukan silaturahmi ke beberapa elemen masyarakat. Lanjut. Ini FKUB DKI, kami datang gantian dengan Wakapolda. Lanjut. Ini Ketua MUI kami sampaikan juga berkaitan adanya laporan Pak Ahok. Kami ingin minta pendapat dari bersangkutan. Lanjut. Ini kami datang juga, videonya jelaskan sedikit. Awal Ketua MUI sudah menyampaikan waktu kami datang ke rumahnya di Jakarta Utara. Beliau silaturahmi juga beliau bersama kita bekerja sama yang baik di dalam rangka menjaga kota yang berkondisi, apalagi sekarang ini banyak sekali potensi negatif yang berkembang dan kita menjaga supaya itu tidak menjadi tindakan-tindakan yang Lanjut. Intinya Pak Maruf menyampaikan bahwa ini harus proses hukum, tidak boleh ada anarkis, tidak boleh ada turun ke jalan lain sebagainya. Ini silaturahmi dengan gerakan masyarakat Jakarta, Pak Roji. Lanjut. Ini dengan Ketua FBR Lutfi. Lanjut. Ini dengan Arifin Ilham. Lanjut. Kami dengan Ketua GMJ dan Muksin, Ketua FPI DKI. Lanjut. Ini dengan FKUB. Lanjut. Kembali silaturahmi kami dengan Sekjen PBNU. Lanjut. Ini dengan Habib Rizik. Beberapa kali Pak ini kami rumah. Kata Pak Wakapolri, kata KDKK. Ya. Jadi kami lakukan ini Pak, jauh-jauh hari sebelum ini, malam besoknya akan demo Pak. Tapi sebelumnya kami sudah datang juga ke rumah Habib Rizik di daerah Puncak Pak, daerah Gunung Mas. Lanjut. Ini kami dengan Imam Masjid Istiqlal, Imam Besar. Proses semuanya harus dipercayakan kepada proses hukum karena negara kita negara hukum. Ini komentar beliau Pak. Lanjut. Ini dengan Pak Said Akil sama juga. Negara hukum ditegakkan. Beliau tidak akan turun, mau demonstran tidak turun dari kelompoknya. Lanjut. Ini kami ke atas Pak, atas perintah Pak Kapolri kami cari Habib Rizik ke atas sampai diskusi bagaimana dengan Pangdam Pak datang ya, dengan Pangdam untuk bisa berdiskusi jalannya tanggal 4 itu agar aman, agar damai, tidak ada masalah.
beberapa poin yang diambil di sana ada dalam rekamannya. Habib mengatakan bahwa Laskar FPI akan menjaga agar tidak ada anarkis di sana. Apabila ada yang coba memprovokasi, Laskar FPI dan yang lainnya akan mengambil atau mengamankan. Karena kita riskan demikian banyak massa, kalau polisi masuk ke dalam kerumunan massa akan kontraproduktif. Lanjut. Ini tolong videonya. Anak akan mampu bagaimana tanggal 4 itu tidak ada chaos. Karena komitmen kita tidak ada chaos. Tapi Anda menyadari ada kelompok-kelompok baik yang punya kepentingan politik atau lainnya yang berusaha untuk menunggangi acara ini dan melakukan kerusuhan. Anda menyadari dan itu Risiko anak. Jadi udah Kalau bisa lebih singkat lagi Pak. Apa Lebih singkat, Pak? yang mau disampaikan? lanjut. Langsung ini sama juga lanjut. Ini inti-intinya aja Pak. Maksud kami ada rekaman lanjut. Ini juga demikian. Lanjut. Lanjut. Ini kami ke FBR kemudian ke AMJU. Lanjut. Ini dengan FBR. Lanjut. Ini satu lagi Pak. Ini Mulyadi ketemu kami dan beberapa poin disampaikan. Ada niat dari HMI untuk merusak ketertiban, apalagi mengacaukan negara sendiri. Karena HMI dari awal didirikannya itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menjaga NKRI. Jadi kalau Cukup. prinsip keumatan Cukup. Kenyataannya di depan ini paling luar biasa waktu kemarin. Lanjut. Ini pertemuan kami kembali persuasi preventif. Lanjut. Persiapan pengamanan. Lanjut. Rapat-rapat baik oleh internal kami, Kapolri juga memimpin. Lanjut. Kami dengan Kodam juga sama. Lanjut. Ini Pak Kapolri ambil apel dengan Pak Panglima TNI, ada tim Asmaul Husna kami punya. Lanjut. Kami seopors dengan Pangdam keliling Jakarta untuk menyampaikan kepada publik bahwa Polri dibantu TNI siap. Lanjut. 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 Ini di Mabesat juga Pak Kapolri mengambil apel dengan Panglima TNI. Lanjut. Lanjut. Ini bahkan malam saja sebelum besok demo kita komunikasi Pak dengan tim ormas-ormas akan demo. Jadi kita sudah langkah-langkah yang luar biasa. Pak Kapolri menyampaikan masuk dari sini lain sebagainya. Lanjut. Masih perlu teruskan Pak atau cukup? Cukup lah Pak ya? Cukup ya? Nah, kita Baik, terima kasih Pak. sudah nangkapin Pak. Baik, Pak Ketua. ini sudah pukul 15.30. Pak Ketua. Saya 1 menit Ketua. Pak Ketua. Apa lagi? Ada mau disampaikan sehubungan tanggal 4 yang. Pak Ketua. Tanggal 12. Ketua. Iya. Makasih Ketua Kalau Pak buka satu, Kapolri. kalau buka satu semua kita kasih. Pak Ketua hanya interupsi Ya, sedikit cuma Pak 1 Ketua. menit aja. Ya udah kalau gitu siapa-siapa? Ayo, siapa-siapa Ya, saya. yang mau? Pak Ketua saya hanya interupsi sedikit meluruskan saja. Demokrat, Ya, PKS. tadi udah. Oke, Pak Bon. Oke, silakan, Pak. Jadi Pak Kapolri, Satu menit, saya 1 menit. harus mengucapkan apresiasi dulu nih juga pada malam itu dengan perdebatan yang sangat artinya sangat dewasa dan matang lah ya kalau menurut saya, dengan suasana yang sangat tegang dan melelahkan, tetapi tetap kita ketemu jalan keluar yang terbaik. Saya juga bangga kepada PHH dan Brimob, ASOP dan Pak Iwan Kapolda. Udah paling gagah mukanya tuh, kayaknya lihat mau nabok orang aja saya lihat. Apalagi Kakor Brimob Pak Murad dan Pak Anang itu PHH tuh kayaknya udah siap nyerang gitu. ASOP mana Pak? Ada Anang itu. Oh, nggak ada. Kalau sudah di dalamnya, sudah dalam, udah include. Bisa lebih Jadi cepat. saya ingin menyampaikan begini, yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata di kondisi tegang yang kondisi sangat hangat dan panas kayak gitu, kita masih bisa berdingin untuk membicarakan cari jalan keluar yang terbaik. Malam itu semangat itu menyapu. Udah begini tuh, lampu udah nyala, senjata udah siap. Wakapolri senjata udah bukan di pinggang, udah di perut. Udah lain lagi. Jadi suasana itu suasana tembus. Saya bilang, sabar dulu.
Ini rumah saya juga, saya bilang, saya juga Sohibul Bait, saya bilang. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa ternyata kita selama berdialog itu masih bisa, dan saya bangga kepada Brimob dan Aswab dan Kapolda bisa menenangkan pada suasana itu. Terima kasih, itu aja Pak yang saya ingin sampaikan. Terima kasih banyak. Iya, silakan Dan, Pak. dan Goni. pada saat itu pula Pak Goni, silakan. usaha Kapolri untuk menyiapkan kendaraan dan makanan untuk pulang Ya. terselesaikan dengan baik. Baik. Terima kasih. Silakan Pak Goni. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Masih, pimpinan. Bip, matiin dulu Bip itu Bip. Mic, Bip. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Kapolri dengan jajarannya. Karena desas-desus berkaitan proses ada 411, ada 212, ada terakhir 412. Yang pertama saya ucapkan dengan Pak Kapolri dengan jajarannya, begitu juga dengan Pak Kapolda Metro yang luar biasa. Semua aktivitas untuk pengamanan negara dari situasi yang menyulitkan bangsa dan negara ini terpecah dengan baik. Dan hal-hal terkait dengan proses yang tadi diramaikan 412 tadi, saya katakan bahwa kalau di Monas itu selama 2 tahun belum pernah ada kegiatan umat Islam melakukan kegiatan bersifat seperti dahulu. Ada majelis Rasulullah, Maulid Nabi. 2 tahun lalu tidak, setelah 2 tahun Pak Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur, itu tidak pernah terlaksana karena tidak diperbolehkan. Tapi karena ada aspek lain, ada urusan tentang negara dari perpecahan, mau diperpecah belah, itu menjadi boleh kegiatan. Baik dari Panglima TNI mengadakan acara di Monas dengan segala aktivitasnya. Berikut juga dengan acara 212. Ini pun berkaitan proses di mana ada kejadian khusus yang tadinya nggak boleh menjadi boleh. Mohon izin pimpinan supaya jelas 412 deh tadi dikejar terus. Nah, untuk yang 412, maka kalau dikatakan CFD itu bermasalah dalam aturan yang ada, kita sampaikan bahwa kita menerima konsekuensi yang ada. Tapi karena ada faktor dari 212 itu menjunjung tinggi bahwa kegiatan sifatnya untuk menjadikan negara ini baik dan aman, maka acara CFD itu adalah juga bagian untuk memberikan dari proses partai politik untuk menjaga kebinekaan, bukan untuk mendukung salah satu paslon. Kami sampaikan di sini bahwa pimpinan tidak ada urusan untuk dukungan kepada paslon di Pilkada DKI. Kami menyatakan bahwa acara tersebut untuk menyatukan dari partai politik yang kita gagas untuk kebinekaan, bukan untuk dukung-mendukung. Tapi memang iya, kesalahan ada yang tidak dilakukan adalah kekurangan dalam proses berjalannya kegiatan tersebut, seperti banyak di media sosial, ada sampah, ada taman yang rusak, itu kita tanggung jawab. Dan yang kita bersihkan itu tidak diekspos, malah yang diekspos yang jelek-jeleknya saja. Berkelas. Nah, demikian pimpinan. Jadi tolong yang 412 jangan kaitkan dengan urusan daripada paslon tertentu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baik. pimpinan, klarifikasi. Saya sih paham sekali 212. Apa sih yang teriak? Enggak, saya mau tanya Ketua. Tadi kan saudara Desmond itu menampilkan cuplikan itu. Maksudnya itu apa? Itu kan pertanyaan saya. Sayangnya saudara Desmond itu tidak ada. Iya, udah. Ya. Kan itu. Apakah Iya. kemudian jawaban Kapolda tadi sudah menjawab atau tidak? Dan Ya. saya pikir wajar kalau dalam suasana seperti itu, ya, pimpinan melihat situasi, ada aparat yang kemudian terluka dan sebagainya. Ya kan? Saya pikir hal-hal yang biasa seperti itu. Ya. Oke, ini tadi kan penjelasan
memperjelas penjelasan Pak Kapolri ya Pak ya. Tadi itu ya. Saya rasa sudah jelas, malah bikin gak jelas. Silakan tadi ini Ibu Irma, silakan. Ya, Pak Pimpinan, saya hanya ingin klarifikasi saja tadi Pak Kapolri mungkin agak keliru memahami dua hal yang saya maksud. Saya menyebut Komisaris LKBN Antara tadi, kami sudah melakukan atas nama Boni Hargens, itu kita sudah lakukan laporan polisi Pak. Forum Komunikasi Kader Demokrat itu kita ikuti jalur lain. Yang saya ingatkan kepada jajaran Polri ini adalah portal-portal dan akun-akun yang memprovokasi untuk merusak kebinekaan kita. Saya pernah kirim ke Pak Kapolri itu ada satu akun di media sosial Twitter yang isinya menghina-hina ke Al-Quran. Itu pernah saya sampaikan ke Pak Kapolri sendiri. Nah itu maksud saya yang harus segera teman-teman di Bareskrim secara khusus di unit, saya nggak tahu unit apalah yang paling tepatnya untuk ini, untuk melacak dan memblokir portal-portal itu Pak. Informasi ini saya sampaikan karena di Kalimantan Barat itu orang memproduksi berita-berita dari akun-akun yang nggak jelas ini untuk memprovokasi yang isinya merusak betul-betul keindonesiaan kita. Nah karena itu saya mohon ini diseriusi oleh teman-teman di Mabes Polri, karena kalau menutup itu saya tahu kewenangannya Menkominfo, tetapi orang yang menyebarkan portal-portal yang isinya merusak, ini udah mau dibawa ke perang antar agama nih Pak, kalau di Kalimantan Barat ini, kalau di sisi media sosial Facebooknya. Nah ini saya penting untuk ingatkan karena Kalimantan Barat sebagaimana dengan Indonesia juga yang lainnya pasti ini dinamikanya hampir sama. Saya kira demikian Pak Ketua klarifikasinya, makasih. Baik, saya rasa itu masukan aja Pak Kapolri untuk dilaksanakan jika memang benar, kalau tidak ya mohon jadi catatan saja. Tapi poin yang paling penting adalah supaya institusi kepolisian menegakkan aturan hukum sebagaimana adanya. Itu saja. Jadi jangan ada pilih kasih. Baik, sebelum kita tutup dengan membacakan kesimpulan, kami persilakan Pak Desmond untuk menyampaikan dokumen ini Pak Kapolri, laporan pengaduan masyarakat dalam 6 bulan ini. Dan sebelum Pak Desmond ada closing statement dari Pak Ketua, kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal 412. Saya mendapat banyak pengaduan. Saya nggak tahu apakah Kapolda mendapat pengaduan, karena janji 100 yang mau terima 45.000. Saudara Kapolda yang saya hormati, saya khusus pada Saudara Kapolda. Kami mencoba memahami apa yang Saudara Kapolda sampaikan soal penanganan demo 411. Kami hanya berharap sebagai atas nama pimpinan Komisi 3 dan barangkali atas nama seluruh anggota Komisi 3 agar ke depan Polri lebih simpatik, lebih elegan dalam menangani unjuk rasa, karena bagaimana juga itu adalah anak-anak kita juga. Kenapa? Kami punya kewajiban menjaga Polri agar tetap dicintai oleh masyarakat, sehingga dalam langkah-langkah ke depan kita berharap Polri lebih bijaksana. Itu aja Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya rasa mewakili ekspektasi kita semua. Silakan Pak Desmond. Ya. Pak, atas Pak. Atas. Baik, selanjutnya ada 2 kesimpulan yang kita tawarkan untuk menutup rapat kerja ini. Silakan ditayangkan. Mana Wahyu?
Mana bahannya? Tidak bisa dibahas. Baik, kesimpulan, Komisi 3 mendesak Kapolri untuk sungguh-sungguh menjaga netralitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum sehingga tidak terjadi kriminalisasi, dan terhadap perkara yang tidak memiliki cukup bukti dalam perkara tindak pidana supaya segera dihentikan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat. Saya rasa ini standar, Pak. Ini mendukung sepenuhnya ini. Jaga netralitas. Netralitas itu supaya kayak kasus 412 itu jangan ditekan sana, ditekan sini, kan begitu. Ada usulan, Pak Ibu sekalian? Iya. Ya, silakan Pak Kapolri. Mohon izin Pak, menjadi supaya netral. Saya kira tidak hanya ini penekanannya seolah Komisi 3 mendesak Kapolri untuk sungguh-sungguh menjaga netralitas, profesionalisme dalam penegakan hukum sehingga tidak terjadi kriminalisasi. Jadi seolah masalah kriminalisasi dan terhadap perkara yang tidak memiliki cukup bukti dalam perkara tidak pidana agar segera dihentikan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kami setuju itu Pak. Tapi juga mohon kami juga diberikan penguatan oleh Komisi 3 juga sebaliknya untuk perkara-perkara yang memenuhi cukup bukti agar tidak ragu-ragu untuk mengajukannya ke pengadilan. Saya pikir itu Pak. Mengajukannya sesuai proses hukum yang berlaku. Jadi imbang gitu. Baik, lanjutkan itu. Sebaliknya, terhadap perkara yang telah memiliki cukup bukti, Komisi 3 meminta Polri untuk tidak segan-segan segera menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sudah cukup bukti, Komisi 3 meminta Polri untuk tidak segan-segan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Saya rasa ini ya untuk penegasan apa ya? Ya. Ya. Ya, tidak ragu lah. Kalau ragu pulang saja. Maksudnya tidak segan-segan gitu loh, apa? Segan-segannya di... Kalau bahasa saya kan, ya penegakan hukum tidak boleh dibawa tekanan, kan begitu. Tapi bahasa umumnya beginilah. Oke, saya rasa setuju loh Pak ya. Bapak Ibu sekalian, setuju ya? Oke, kasih banyak. Ya. Kedua, Komisi 3 meminta Kapolri agar lebih mengedepankan langkah preventif untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat guna menjaga ketertiban dan keamanan nasional demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghindari penanganan yang represif terhadap kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa sebagai wahana penyampaian aspirasi dan hak menyatakan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin konstitusi. Saya rasa ya, ini kutipan konstitusi ini Pak. Iya, tapi mungkin kita perlu ingat juga pasal 15 Undang-Undang nomor 9 tahun 98 mengenai penyampaian pendapat di muka umum. Situ sangat jelas bahwa Polri dapat membubarkan kalau tidak sesuai aturan. Di pasal 18 Undang-Undang 998 juga disebutkan memang setiap orang tidak boleh menghalang-halangi baik kekerasan atau ancaman kekerasan penyampaian pendapat. Nah, ini bukan itu. Jadi dan menghindari penanganan yang represif terhadap kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa yang sesuai aturan hukum. Itu Pak. Aksi unjuk rasa yang sesuai aturan hukum. Jadi kita meminjam dari Undang-Undang 998 pasal 18 yang sesuai aturan lakukan aksi unjuk rasa sesuai aturan hukum. Ya. Sebagai wahana penyampaian aspirasi dan hak menyatakan pendapat di muka umum. Sisanya nggak apa-apa Pak. Ya. Yang penting ada bahasanya dia sesuai aturan hukum. Karena aturan hukum itu ikatannya nanti
kuncinya nanti di pasal 6 Setuju. batasannya. Terima kasih Pak. Setuju, saya rasa ini pas himbauan minimum. Selebihnya adalah ini. Jadi kalau semua nanti kita masukkan kurang lebih itulah, kita mendukung sepenuhnya. Silakan, hak demonstrasi itu adalah hak menyatakan pendapat. Yang penting kan tidak boleh bikin kacau dan sebagainya kan gitu. Intinya adalah itu hak menyatakan pendapat, siapapun itu. Kalau dia merusak, tentu hukum dia. Ini moralitas kekuasaan kan begitu Pak. Oke, setuju ya yang kedua dia. Oke, saya rasa sebelum itu mungkin ada closing statement Pak Kapolri. Ada hal yang ingin disampaikan, kami silakan. Ya, terima kasih banyak Bapak Ketua dan seluruh pimpinan serta segenap anggota Komisi 3 yang saya muliakan. Jadi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari Komisi 3 yang telah memberikan apresiasi dalam penanganan penyampaian pendapat di tanggal 14 Oktober, 4 November, dan lebih khusus lagi tanggal 2 Desember yang lalu. Selanjutnya kami mohon dukungan dan penguatan juga dari rekan-rekan Komisi 3 kiranya dalam pelaksanaan tugas kami untuk menjaga keamanan ketertiban umum sebagaimana amanat undang-undang, yaitu pemelihara keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, itu dapat kami laksanakan juga sehingga keamanan nasional, keamanan negeri akan dapat tetap terjaga. Dan ketika saat-saat tertentu kami mengedepankan langkah-langkah preventif sudah maksimal, dan memang cara penegakan hukum harus kita lakukan dengan menggunakan azas due process of law serta praduga tidak bersalah. Kami juga mohon dukungan dari Komisi 3 agar kami juga dapat menggunakan langkah-langkah itu ketika itu memang sangat diperlukan. Selanjutnya yang terakhir, kami mohon dukungan penguatan juga tadi beberapa poin-poin penting seperti masalah pengembangan Polres, kemudian juga peralatan perlengkapan sarana prasarana, biaya operasional, termasuk tadi dari Bu Erma, memang ini sekarang media sosial luar biasa Pak, bahayanya ini, provokatif dan lain-lain, tidak bertuan. Sementara ini Mabes Polri baru diawaki oleh Subdit Cybercrime, satu subdit saja Pak, jumlahnya nggak lebih dari 50 orang. Nah ini sudah kita kembangkan menjadi Direktur Cybercrime. Mudah-mudahan tahun depan Januari sudah jadi Pak. Kami mohon juga penguatan dari Komisi 3 kiranya dapat didukung baik biayanya maupun peralatannya Pak untuk pengembangan Direktorat Cybercrime kita ini dalam rangka mengatasi media sosial tadi. Kami kira demikian Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dengan selesainya tadi closing statement Pak Kapolri, maka seizin Bapak Ibu sekalian, rapat pada hari ini kami tutup disertai ucapan terima kasih atas kehadiran pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3. Demikian juga kepada Pak Kapolri kami menyampaikan terima kasih. Kepada para pejabat utama dan seluruh jajarannya kami menyampaikan terima kasih banyak. Rapat kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.